Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Kardisire, kelas MA 20B4 dengan NIM 1120 10 773. Di sini akan saya mempresentasikan UTS Manajemen Risiko. Di sini ada definisi risiko berdasarkan ISO 31000 dibagi 2018. ISO 31000 merupakan standar manajemen risiko yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization. Di dalamnya terdapat prinsip serta pedoman yang dapat diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam melakukan proses identifikasi, penilaian, serta mitigasi risiko. Di sini slide selanjutnya terdapat prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama, dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah dan menghilang mengikuti konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Nomor 2, informasi terbaik yang tersedia. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan. Nomor 3, faktor manusia dan budaya. Budaya organisasi atau risk culture menjadi penting karena akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. Nomor 4, peningkatan berkelanjutan. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan do check action. Selanjutnya, terintegrasi. Sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong inovasi. Selanjutnya, terstruktur dan komprehensif. Berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Selanjutnya, dapat disesuaikan. Dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi, konteks eksternal dan internal organisasi terkait dengan tujuannya. Yang terakhir, inklusif. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Selanjutnya di sini ada pengertian kerangka kerja risiko, yaitu rangka kerja manajemen risiko diartikan sebagai seperangkat komponen yang menyediakan landasan atau fondasi pengaturan dalam merancang, mengimplementasikan, pengevaluasi, dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan dasar kepemimpinan dan komitmen yang kuat. Di sini ada 6 kerangka kerja risiko. 1. Kepemimpinan dan komitmen. Kepemimpinan dan komitmen adalah pusat dasar dalam kerangka manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Komitmen adalah suatu bentuk kewajiban yang mengikat seseorang dengan sesuatu, baik itu diri sendiri maupun orang lain. 2. Integrasi. Secara via, integrasi berarti penggabungan atau pembauran sesuatu yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko yaitu manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam sistem perusahaan atau organisasi. Nomor 3, desain. Kerangka selanjutnya itu desain, yaitu suatu perencanaan atau perancangan. 4. Implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko merupakan tindak lanjut setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Nomor 5, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Dan terakhir, perbaikan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko juga meliputi perbagian dan kemudian beradaptasi. Selanjutnya di sini ada proses manajemen risiko, yaitu merupakan bagian yang penting dari manajemen risiko karena merupakan penerapan atau prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun. Adapun proses manajemen risiko terdiri atas 3 proses utama, yaitu penetapan konteks, penilaian risiko, dan penanganan risiko.
Di sini ada identifikasi risiko, yaitu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan hutan dan personil perusahaan. Selanjutnya, ada analisis risiko, proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya. Selanjutnya, ada evaluasi risiko, proses pembandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Di sini ada pengendalian risiko. Bentuk pengendalian risiko ini berupa penyusunan prosedur dan kebijakan yang dapat memastikan bahwa tanggapan atas risiko tersebut tersampaikan dengan baik. Aktivitas pengendalian ini terdiri dari pertama, penyusunan kebijakan, nomor 2, delegasi wewenang, nomor 3, pengamanan harta perusahaan, nomor 4, pengawasan, nomor 5, pemisahan fungsi. Yang terakhir adalah mitigasi risiko, merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.